Hello fellow travelers. Di Pathles Path Adventure kali ini, saya Besyarat Ayubi akan menjelajahi Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di sana saya akan menemukan banyak hal baru dan pengalaman seru yang tentunya penuh tantangan. Are you brave enough to go on adventure with me? Let's go! Halo teman-teman, apa kabar semua? Ini lagi di mana ya? Lihat dulu, lagi di tipping lidah jagar. Ya, dan ini pertama kali saya mau naik kayak begini. Jadi merasanya agak sesuatu yang baru. Dan sesuatu yang agak challenging dan agak berat, begitu tinggi juga, tapi pemandangannya luar biasa. Pemandangannya luar biasa. Lihat dulu teman-teman. Gila. Saatnya uji keberanian. Saya mau mencoba panjat tebing di tipping lidah jagar. Kata orang-orang jalurnya cukup menantang. Well, let's find out. Di sini saya ditemani teman-teman dari komunitas panjat tebing Liwi Karet Bogor. Tapi yang kita panjat nanti hanya 20 meteran. Untuk ya, Oke, 20 ke bawah. wah, Kita nggak nyampe top. enggak top. Ya. Enggak sampai top. Nggak nyampe top. Oh, Lama itu proses. itu kalau sampai top itu berapa kilometer, berapa meter itu? 90 meter. Oh, 90 meter. Kalau top itu berarti nyampe atas sampai ujung. Ya. Oh, ya sampai Kita- setengah juga. Kita sampai di tengah-tengah. Oh, tengah 20 meteran. Oh, 20 meter. 20 sampai 25 lah. Kalau di Kalau- hamuk ya, yang hamuk. Kalau yang Oh. manjat sekitar 20 ke bawah, meter ke bawah. 20 meter. Kalau naik ke atas bagaimana itu? Nah itu harus multipit. Bang harus ini dulu, kita coaching klinik dulu. Iya. Oh, yang ke atasnya itu lebih Kalau itu kan multipit, kalau mau ke atas multipit. lebih. Oh. Ya pemanjatannya multipit. Jadi ada skill atau kemampuan yang keterampilan yang harus dikuasai. Kami harus trekking dulu untuk mencapai tebing. Semakin dekat, semakin terlihat jelas tebing lidah jagar yang menentang. Direkam. Kenalin. Siapa namanya lagi? Bang Judi. Bang Judi. Kita Alwi. Alwi. Ya. Oke. Jadi ada orang di atas juga atau enggak? Enggak, ntar Nah. kita mulai pemanjatan dari bawah. Di bawah. Oke. Saya sangat bersemangat untuk memanjat tebing ini. Oke teman-teman, jadi kita naik ini. Sampai ke sana, nggak tahu sampai ke mana. Bismillah. Let's do it. Fellow travelers,
Lidah Jagar adalah lokasi favorit bagi pecinta panjat tebing. Dinding batu ini terbentuk alami jutaan tahun lalu. Tingkat kesulitan tebing juga bervariasi. Pemula maupun profesional juga bisa. Jadi untuk pemanjatan tebing, talinya menggunakan tali jenis dinamis ya, yang kelontarannya elongasinya lebih tinggi daripada tali yang statis. Oh, Itu. Oke, alat yang diperlukan adalah satu tali harmantel yang jenisnya dinamis, terus ada quick draw. Quick draw ini nanti buat pengaman. Oke, sama tali ini nanti akan jadi pengaman untuk si pemanjat. Nah, nanti juga ada si pemanjat, ada juga bilayer. Bilayer itu bagian yang mengamankan si pemanjat. Sejujurnya, saya masih belum paham betul soal olahraga ini. Yang saya tahu hanya naik dan jangan sampai jatuh. Tapi, saya akan belajar langsung dengan ahlinya. oke teman-teman, sambil kita manjat, let's do some handstand. Sebelum memulai kegiatan, saya mau handstand dulu supaya badan saya lebih bugar. Oke teman-teman, jadi sini sudah semua persiapan sudah siap. Waktunya kita stretching, stretching sama abangku. Semoga saya bisa naik ini. Perlengkapan keselamatan mulai dari harness, tali karmentel, karabiner, dan helm harus dipakai lengkap. Saya juga harus pemanasan dulu dengan gerakan yang biasa dilakukan pemanjat sebelum mulai naik tebing. Saatnya menikmati setiap inci tebing ini. Oke teman-teman, jadi Abang Joel dia mau demo dulu. Lihat demo, dikasih lihat bagaimana. Baru saya juga. Jadi gitu satu kali praktis. Nah, begitu caranya. Teknik yang digunakan adalah top rope. Tali pengenaman sudah terpasang di atas tebing dan terhubungan ke jangkar. Teknik ini aman digunakan karena belayar di bawah akan menambahkan tali jika pemanjat terjatuh. Oke teman-teman, let's go. Go. Setiap pijakan terasa berat, tapi saya berhasil mencapai titik tujuan. Panjat tebing butuh lebih dari sekitar tenaga, teknik tubuh, pernapasan, dan pegangnya yang tepat sangat penting dilakukan. Saya berhasil melakukan tebing pertama. Now, let's head down and try another spot that's a bit more challenging. Bring it on! Oke teman-teman, akhirnya sampai di atas. Dan ini pemandangannya. Seru kan? Seru ya?
Capek. Oke teman-teman, nah sekarang pindah lokasi dari situ ke sebelah sini. Nah ini lebih ekstrim ini. Lumayan. Lumayan. Oke, kita coba di sini dulu. Jadi dia trial dulu, habis itu baru saya. Oke. Let's go. Lebih sulit? Ya, tapi itulah yang membuatnya menarik. Semangat dan fokus terus supaya bisa menghadapi tantangan ini dengan percaya diri. Panjat tebing di Indonesia berkembang sejak 1960-an. Seiring waktu, semakin banyak orang yang menekuninya sebagai olahraga dan hobi. Oke teman-teman, nah kita sudah selesai di sini dan dari sini saya mau lanjut. Sebelum itu kita terima kasih dulu sama teman runner. Ketemu lagi ya, siapa tahu. Ayo. Ini juga. Ya, bro. Oke, nah teman-teman dari sini saya rencana mau pergi ke Curug yang ada di Sentul. Fellow travelers, kali ini saya akan mengeksplor Curug Cibingbing di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Nah, di sini juga cuacanya, lihat. Yang di atas kayak mau hujan. Hanya ada jalan setapak menuju Curug Cibingbing. Perjalanannya sekitar 30 menit saja. Halo teman-teman, saya turun kembali. Tadi saya lupa ini tas kecil. Untungnya itu orangnya dia langsung naik motor bawa tas. Saya bilang lupa tasnya. Aduh, begitulah, harus hati-hati. Untungnya bagus, baik orangnya di sini. Baik sih, baik sekali tuh sini. Aman. Let's go. Senyum dan sapa warga selalu menambah semangat saya. Oke teman-teman, jadi kita pergi apa? Apa kita goreng? Apaan? Pisang. Ya pisang Kita pisang dari mana? Dari situ? Ya. Oke, jadi kita pergi dapat pisang sama ibu. Iya. Saya bantu juga ya. Berbaur dengan warga adalah cara seru mengenal lingkungan baru. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai petani. Saya akan membantu mereka panen buah pisang. Mau yang nebang Ini. Oh iya. Sini kan? Ya. Ini sebelah sini. Ya, begini. Enggak, taruhnya di bawah dulu. Ya, potong dulu. Ya, Ya, enggak apa-apa. enggak apa-apa. Tah. Tah. Yes. Tapi belum matang ya? Belum. Ini Ambon, ini Ambon lembut. lembut. Ya, Ambon lembut. Oke.
Yang Oke, tadi oke. dimakan si bapak. Iya ya. Ini sama. Oh, Sama ini. yang tadi dimakan. Oh ini. Oke, minta dulu satu yang sudah matang. Matang. Ini boleh. Ya. Lewat perkenalan singkat ini cukup membuat hati saya senang. Warga di sini memang terkenal ramah. Begitu sampai di Curug Cipingbing, saya langsung memasang tenda karena udara terasa semakin dingin. Tenda sudah berdiri. Now it's time to fill up this belly. Semua bahan untuk memasak sudah saya bawa. Kali ini saya akan membuat roti isi. Siapkan adonan roti parata, tambahkan sosis, lalu gulung di tiap sisi roti. Setelah itu, tambah potongan tomat dan taburan keju. Lalu masak sampai matang. Supaya teksturnya makin lembut, tambahkan air secukupnya. Makanan ini bisa jadi booster energy, bikin tubuh cepat segar kembali. Roti paratanya lembut, ditambah melted cheese, rasanya benar-benar lezat. Suara kemercik Curug Cipingbing juga membuat suasana malam ini semakin rileks. Makanan sudah selesai. Pastinya kita rapi dulu semua kita punya peralatan dan siap-siap untuk tidur. Karena besok sama seperti kamu, saya juga can't wait, tidak bisa tunggu untuk besok explore curug-curug yang di atas. Jadi kita siap-siap dulu tidur untuk besok kita bangun and explore. Oke? Ayo teman-teman, let's go. Oke teman-teman, nah waktunya tidur. Karena sudah beres semua saya punya barang-barang. Dan di sini juga tidak hujan, semoga tidak hujan. Jadi saya taruh tenda yang pintunya terbuka. Jadi kalau tengah malam hujan, nanti sama-sama kita bangun ya. Cek baru tutup kembali lagi. Oke, ayo. So see you guys in the morning. Have a beautiful night. Fellow travelers, saatnya matahari muncul. Pemandangan Curug Cipingbing terlihat memukau. Saya jadi nggak sabar buat nyebur. Wow, airnya dingin dan langsung bikin mata segar. Alirannya tenang dengan batu datar di sekitar, pas buat roll up, push up, dan stretching ringan. Setelah mandi, saya akan berkeliling sekitar curug sambil menikmati pemandangan. Oke teman-teman, waktunya kita explore. Jadi kita simpan barang di sini dulu. Mau naik ke atas, explore dulu. Di sini masih ada beberapa curug di atas. Yang kemarin saya salah jalur. Nah sekarang kita sebelah sini explore dan lihat dan cari tempat yang kita bisa menikmati hari ini, santai dan masak-masak. Oke, teman-teman, let's go. Dari dekat tenda, ada tangga-tangga kecil untuk mengeksplor Curug Cipingbing. Jalur di sini beragam. Ada sungai yang harus diseberangi dan jalan setapak menuju hutan. Oke teman-teman, ini yang pertama
dan air yang tadi dibawa turun. Lewati air yang satu. Let's go. I can't wait to explore. Saya sangat menikmati suasana hutan yang tenang, terutama suara alamnya, seperti daun, burung berkicau, dan angin sipoi-sipoi. Jalan kaki jadi nggak terasa capek. Nggak tahu kalau masih ada jalur ke atas atau enggak. Saya masih penasaran. Ke atas. Di jalurnya gila. Saya mulai sadar, ternyata saya berjalan tanpa arah yang jelas. Karena tidak ada yang petunjuk jalan. Daripada makin nyasar, saya memutuskan kembali ke tenda. Let's do some parkour. Nah, jadi dari sini turun ke bawah. Kita mau parkour dengan teman-teman. Teman-teman parkour, you guys ready? Oke teman-teman, waktunya kita turun ke bawah. Karena di sini tidak dapat apa-apa, jadi kita turun ke bawah saja. Oke teman-teman, jadi yang semua tempat yang saya periksa tadi di atas, semuanya tidak terlalu sesuai saya ekspektasi. Jadi tidak, lumayan lah. Tapi untuk mau santai, mau masak, kayak di situ tidak, kurang bagus. Jadi kita cari dulu di bawah, atau kita keluar dari sini, kita turun di air terjun yang ada di sebelahnya. Di situ, siapa tahu. Let's go. Saat sampai di Curug Cibimbing, saya langsung menyiapkan perlengkapan masak. Saya cari spot yang pas supaya bisa memasak sambil menikmati alam. Oke teman-teman, nah waktunya kita ambil barang, naik ke atas, masak. Let's go. Oke teman-teman, nah sekarang kita turun ke bawah, pindah barang semua, pergi ke posisi yang di air terjun yang di bawah. Di situ baru kita masak. Bagaimana teman-teman? Let's go. See you guys down there. Sambil menuju spot, saya sambil mencari kayu bakar. Renting kering ini bisa dipakai untuk menyalakan api saat memasak nanti. Oke teman-teman, nah ini juga kita butuh, sudah kering dan sudah mati, jatuh. Bukan hanya untuk perapian, kayu kering juga berperan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Sebagai sumber nutrisi, saat kayu memulai membusuk dan menjadi sumber makanan bagi serangga dan mikroorganisme. Oke teman-teman, dan ini air terjunnya, Bidadari. Surprise! Curug Bidadari tingginya kurang lebih 30 meter. Di bawahnya ada kolam alami dan tebing asri dengan tanaman khas. Dari Curug Cibimbing,
tempat ini jaraknya sekitar 7 km. Bisa dieksplor kalau kita masih punya tenaga. Oke teman-teman, let's do some handstand. Bagi saya, handstand bukan hanya uji kekuatan, tapi juga selebrasi saat sampai tempat tujuan. Tapi tentu saja, untuk melakukannya, badan harus fit dan latihan rutin wajib dilakukan. Oke teman-teman, waktunya kita bikin dapurnya. Jadi sini untuk dapur. Ayo. Kayu kering yang terkumpul, saya potong menjadi bagian kecil. Untuk tungkunya, saya kumpulkan beberapa batu sebagai penyangka alat masak. Oke teman-teman, bahan-bahan yang butuh untuk masak. Saya sudah siapkan bahan-bahannya. Ada daging ayam, keju, bawang bombay, telur, seledri, bayam, dan pelengkap lainnya. Pertama, potong daging ayam, lalu cincang sampai halus. Tambahkan bawang bombay, bawang putih, daun seledri, dan bayam. Saya juga mau buat salad dari lopak merah tipis, alpukat, dan tomat. Setelah semua bahan siap, langsung kita masak. Tumis bawang bombay, lalu masukkan bawang putih. Setelah itu, masukkan daging ayam cincang. Beri bumbu dan masak sampai makanan matang. Siapkan membungkus instan dari nasi, lalu lumuri dengan telur. Masukkan olahan daging ayam, kemudian bungkus dengan rapat. Panaskan wajan, panggang sampai matang. Oke teman-teman, akhirnya makanan sudah selesai masak. Ayo, mangga, sedayana. Kulitnya pas-pas. Ada keras sedikit, jadi ada crunchiesnya juga. Crunchies, ada meltednya. Nah, ini makanan khas makanan Yunani. Jadi bahan utamanya spinach, bayam, sama keju feta. Itu yang khas yang di dalamnya, yang isinya. Jadi ibu-ibu, teman-teman, silahkan coba di rumah. Kalau di Indonesia, mungkin ini mirip-mirip kayak martabak telur. Oke teman-teman, nah jadi untuk saya mau balancein saya punya makanan, selalu harus ada daging, harus ada karbo, dan harus ada sayur-sayuran. Nah hari ini ke sayurannya saya kasih selera saya. Nah ini namanya lombak merah sama tomat dan avocado. Nah kenapa saya taruh avocado? Karena punya lemak healthy. Jadi bagi saya yang suka olahraga, jadi saya pakai lemak saja. Saya pakai lemak. Jadi harus ada lemak, ada protein, ada daging, sama ada sayur-sayuran untuk satu makanan yang lengkap. Tekstur makanannya renyah,
Dagingnya juicy dan saladnya juga segar. Nikmati. Keindahan alam ini membuat saya semakin sadar untuk terus menghargai keindahan bumi yang kita pijak. Oke teman-teman, ya jadi makanan mau selesai. Sebelum itu, saya mau berterima kasih Anda yang ikuti adventure saya sampai saat ini. Nah, tapi saya masih mau explore Jawa Barat. Nah, ada satu tempat yang terkenal. Pasti kalau kamu dari Jawa Barat, kamu tahu tempatnya. Nah, nanti berikutnya saya pengen ke sana, mau pergi ke sana. Kalau teman-teman penasaran, tunggu video berikutnya. Sending much love, light and blessing. Beautiful you. Nah, teman-teman, atur nuhun and see you guys in the next video. Saya makan dulu.